Shalom, selamat hari Minggu, Amal, Ina, dan adik-adik Jemaat GKPA Penjernihan. Minggu ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Madihita Horas. Ia Minggu Sadarion masuk mahita tu Minggu Palimahon dong Trinitatis. Tema di Minggu Sadarion, cintailah pendidikan. Di Parmigota Manyogoton, Marjokni Roha Dohita Harana Sadarion Ari Pareheheon ni Persekutuan Kaum Bapak GKPA tahun 2020. Tatangyak konma tutuhan at somarhite-hite parheheonon murtu dengganna ma pelayanan di persekutuan ama di parlagutata tu ari nagiotro. Tabege ma pujian sian kaum Bapa Tuhan sumber kehidupan. Kebesaran Tuhanku, sumber kehidupanku, kemegahan isi bumi, gunung yang menjulang tinggi, matahari juga bintang-bintang, Tuhan yang menjadikan, Engkau yang menjadikan, Engkau yang menjadikan, yang menjadikan. Takkan bimbang hatiku karena ingat kasih-Mu, tak terhingga kebesaran, tak terbatas kuasa-Mu, menerangi pikiranku untuk memandang kasih-Mu, untuk memandang kasih-Mu, untuk memandang kasih-Mu, untuk memandang kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu yang membimbing jalanku. Jangan biarkan ku lalu meninggalkan Kau Tuhanku, karena Engkau pujianku, Engkau pengharapanku,
tapasonang marohata, tapuka maparminggota, marende mahitasian, buku ende akola nomor 9 ayat 1 dohot ayat 4, di ayat 4 jongjong maruas. Dengan saita puji-puji ma debata tai mana tok tong tama ulang sojop situ turo pada midatu hatai hormat dohot hasangapan hormat dohot hasangapan hormat dohot hasangapan maditu hatai songon amana mari borohai midasa sude nadak danak nai songoni marohani Tuhan tada tu sude jolmai hormat dohot hasangapan hormat dohot hasangapan hormat dohot hasangapan maditu hatai. Di bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nama no palangit, dohot tanoon. Amen. Rap dohot ho ale debata, pirdo rohanami, say homa, manaluhon musunami, ngot maho tondikku, ngot magambus dohot hasapi, giot sunggulatku maandus torangi. Ale Tuhan, giot mandok tarimo kasih maau tuho, di tonga-tonga ni angka bangso. Giot pujiot kumaho, di tonga-tonga ni jolma manusia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, para si roha na sumurong, tarimo kasi maroha nami tuho, di baen, di pioho hami tu arop ni roha, di hangoluan na sa lolot ni lolot na, sa elehen matondimu tu roha nami, at so margogo hami, jana at so dilului roha nami, akan na ribanua ginjangi, pargogoy mahami, manaluhon sa sude, nagiot mangambati hami, tuha sonangan, say patamba haporsayaan, arop ni roha, dohot pangoromon ni roha nami, at somonang hami, lopus ro di ujungna, lao manjagit tukui hami, di jolomu, haranay anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Juguk maruas. Tapuji madebata, marende mahita sian buku ende akola mandeling, nomor 233 ayat 1 dohot ayat 4. Bahat dope guru honon mudo haco tudos doho Tuhanmu ho hati goranmu laeng nahurangi sotuk dope hapor sayanmi dirimu do dihaholongi ho donganmu pe laing so diingot
Satahihita lain sarohama maka holongi Tuhan debata bope namar siha holongan ma salisi badasai tinggal honma ta'alosan dokha jahatani rabhitama Tuhan ngoluani. Tapa ihut-ihut majolo tona na patuluhon dohot paupaton dohot astuanna songonon mahatana tona na patuluhon ulang dokon goar ni Tuhan debatamu muda soada dalanna dibaen diuhumi debata dohalak na mandokon goar nia muda soada dalanna dia maastuanna ulang so debata biar dohot holong ni rohata atso ulang marsumpa bagi marhadatuan bagi margabus hita sangat taburai bagi tapa oto-oto halak marhite-hite goar ni debata tapi tapar si mora-morai ibana taran dihasusaan hita martangiang bope tapuji tadokon tarimo kasih di sia tona napaupatkon ingot ma ari sabat at so diparbadiai ho ari i onom ari malolotmu namambaen barang ahape baenonmu tapi ari papituhon ima ari sabati Tuhan debatamu nada jadi mambaen dinasa dari i bope ho bope anakmu bope borumu, bope naposomu halalahi, bope naposomu dadaboru, bope pahan-pahananmu, bope halak namardagang di hutamu. Dibaen di bagasan onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot isina, sudena. Asa maradian ma ia di ari papitohoni, harani i di pasu-pasu, asa di parbadiai i, debata maari sabati amen dia mas tuanna ulang so debata biar dohot holong ni rohata at so ulang taapasi jamita dohot hata ni debatai tapi taparbadiai mai asa job marohata manangihon bope marsiajar hata ni debatai atong raprim mahita mangido gogo sian debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami petuloskon nahombar tutonami amen tapuji madebata marende hita sian buku ende akkola nomor 313 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 jongjong maruas tandai maaf ukapi madohot rohaku uji maaf pamanat madohot dalaku dahoang debata
kasih rohami taringot tu pangalahoku ono tutu jojot doa lilu di dalam sesa dosaku ale debata. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung nalagut dohami di jolomu martangi yang tuho nada na mangasahon hati goron nami na mangasahon asi ni rohamu na godangido say asi marohamu mida sandok bangso nami sesa masude dosa nami say sungguli marohan nami asomuba roha dohot pangalohon nami harani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulu hami. Amen. Tabege mahatan ni debata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosata. Hata natutudo pandohanon na patut jagiton jana si haporsayaan. Rope Kristus Yesus tu portibion nagiot paluaon halak pardosa do. Hasangapan madi debata na diginjang. Amin. Juguk maruas. Tapuji ma debata marende hita sian buku ende akkola nomor 308 ayat sada dohot ayat 4. Oh Yesus, ku haporsayai sai marasi dorohamu dia pardosa do. Ku haposi oh Yesus, mudar mudo partobus ni tondiku lain haposaku oh Yesus hatamu dona tutu. Ale Yesus ai patomu jana mamataya posro hakku di tanganmu sora beliliua. Ku hapasi oh Yesus mudar mudo partobus ni tondiku lain haposaku oh Yesus hatamu dona tutu. Tabege mahatani debata epistel di minggu sadarion imanatar surat di Amsalopat ayat sada lopus tu ayat 9 na dibasaon ni sada ruas sian wilayah 9. Firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berolehlah hikmat, berolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah berolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya.
Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Amin. Tapi gabe napa tulus hatai mahamu, ulang hum nama nangi sajo, aso ulang di paoto-oto hamu dirimunu. Amin. Tabege ma saksian pujian sian guru-guru sekolah minggu. Firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Tapuji ma debata marende mahita sian buku ende akkola nomor 438 ayat sada dohot ayat 5 di ayat 5 jongjong ma ruas. Salulot hodita doon patigorohami, paingot-ingot matoktong pandok ni Tuhan mi. Sai tiru Tuhan
dumakop-kopo sude pambaenanai hangoluan mudo. Tau kumaahana dung tahapor saya ii, songondong atas hapor sayaan di Portibion, rap mahita mandok. Au por saya di debata, amanasun markuaso, namanopa langit dohotano. Au por saya di Yesus Kristus, anak ni debata nasasadai, tuhata, nani tubuhon ni tondi parbadia, nani anakon ni bujing-bujing si Maria, namanaon parsahitan taran Pontius Pilatus, di parsilakon, mate, nitanom, manuat tu banua toru, ngot sian halak na mate di ari patoluhon, manai tu banua ginjang, juguk di siamu ni debata, amanasun markuaso, mulak ia musesi ani, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au por saya di tondi parbadia, sada parlagutan ni halak Kristen na badia, pardonganan ni halak Kristen na badia, hasesaan ni dosa, hangongoton ni pamatang, dohot hangaluan no somatak. Amen. Juguk maruas. Tapuji madebata, marende hita sian buku ende akkola mandeling nomor 133 ayat 2 dohot ayat 3. Baheni murgogobe mahitaon sude mamuji Tuhan Yesusi para sirohagodangi di banjob ni rohatai nuaing bosogote nuaing bosogote aton taingot maburju mamaen sangap tok-tok baritani Tuhatai mari te parangetai dijoloni dongatai diginjang tanon diginjang tanon. Tikting dapat tabaca di buku acara PDF na dibagihon situa wilayah. Sonari masuk mahita tutangiang pangondianon. Damang dainang, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur, ya Tuhan, kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kudus atas hari-hari yang baik Tuhan berikan bagi kami selama seminggu ini. Kami mengucap syukur masih boleh bersama-sama dengan keluarga-keluarga jemaat Tuhan dalam ibadah online di rumah-rumah tangga. Kami hendak bersyukur ya Bapak, di tengah masa pandemi virus corona ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami dengan kesehatan, ketenangan, kecukupan, bahkan keselamatan surgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi kami umat tebusan Kristus. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk Amang Pendeta B. Nainggolan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi Amang Pendeta supaya firman yang ditabur menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Tuhan juga memberkati jemaat yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kabar baik yang kami terima
dari para majelis dan tim penanganan COVID-19 gerejamu ini, bahwasanya kami jemaat-jemaat Tuhan mulai Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sudah dapat beribadah bersama-sama, baik di gereja bagi yang dalam kondisi sehat maupun secara live streaming di rumah bagi yang kondisi kurang sehat. Puji syukur ya Tuhan, Tuhan mengabulkan kerinduan kami untuk bersama-sama beribadah. Tetaplah terus Tuhan berkati dan beri hikmat yang dari sorga kepada para majelis dan tim COVID-19 yang terus-menerus bekerja dan memikirkan cara-cara yang terbaik untuk kesehatan jasmani dan rohani jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan PKB yang sejauh ini boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kaum Bapak Gereja Tuhan ini untuk merayakan Parheon kaum Bapak pada hari ini yang boleh dilaksanakan secara online. Biarlah semangat pelayanan tetap menyala-nyala dalam hati persekutuan kaum Bapa, agar terus sehati sepikir dan satu tujuan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, tidak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui tangan-tangan jemaat Tuhan yang sudah memberikan bantuan untuk jemaat-Mu yang memerlukan. Tuhan kiranya juga memberkati jemaat yang belum dapat memberi. Terima kasih juga Tuhan untuk tim diakonia yang sudah meluangkan waktu dan energi dan perhatiannya untuk mengelola dana yang sudah tersedia untuk disalurkan kepada saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan. Biarlah pelayanan tim diakonia semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi anak-anak kami sekolah minggu. Berkati mereka, Tuhan, dalam pendidikannya dan tumbuh kembang mereka. Berikan senantiasa kerajinan dan ketekunan dalam menjalani pendidikan mereka. Cukupkan Tuhan segala sesuatu keperluan dan kebutuhan mereka, karena kami tahu merekalah penerus gereja kami. Berkati juga orang tua mereka agar dapat mendidik anak-anak kami dalam mengenal Engkau. Tuhan Yesus yang rahmani, kami bersyukur atas kuat kuasa Roh Kudus yang terus menguatkan dan menghibur kami di saat-saat virus pandemi yang tidak menguntungkan bagi umat manusia di seantero bumi. Kami bermohon Tuhan urapi dan pakai pelayanan doa dan konseling gereja Tuhan supaya boleh menguatkan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kesesakan atau tekanan kesulitan, sebab tangan Tuhan yang penuh kasih senantiasa siap memberi kelegaan kepada umat Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit, yang dengan penuh kasih kami naikkan kepada Tuhan nama-nama jemaat Tuhan yang sedang sakit. Yakni Nyonya Maria Marpaung Butar-Butar di wilayah 10, Bapak Adrian Gonti Siregar di wilayah 1 dan 2, Bapak Orlando Hutasuhut di wilayah 1 dan 2, Bapak Christian Hutagalung di wilayah 4, Nyonya Dartini Ritonga Pane wilayah 5 dan 6, Nyonya Juliana Deira Nainggolan Harahap wilayah 5 dan 6, Nyonya Mastiar Siregar Batubara wilayah 7,
Bapak Peter Michael Siregar, wilayah 8, Nyonya Tiurma Siahaan Siregar, wilayah 10, serta jemaat lainnya yang tidak tercantum dalam warta ini. Bapak, jamahlah jemaat kami yang sakit dengan kuasa kesembuhan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan berikan sukacita, dan yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk kegiatan kategorial yang dilaksanakan melalui Zoom agar dapat berjalan dengan lancar. Berikan juga kesiapan hati bagi yang menyampaikan firman, serta jemaat yang mengikuti. Tuhan senantiasa berikan kesehatan dan kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah boleh memberkati keuangan gereja, supaya Tuhan memberkati pemberian mereka dengan kasih surgawi yang berlimpah ganda dalam keluarga jemaat Tuhan. Tuhan beri hikmat dan kesungguhan bagi pengurus gereja, supaya mengelola perbendaharaan gereja sebesar-besarnya untuk pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, ya Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin gereja GKPA, supaya terus mencari jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan berkat Tuhan, dalam memajukan pelayanan dan iman jemaat GKPA dimanapun juga berada, sehingga Tuhan Yesus sebagai kepala gereja semakin bersuka atas GKPA. Terlebih doa kami, ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam memimpin dan mengelola bangsa dan negara Indonesia bersama para pemangku kepentingan bangsa, mulai dari para menteri hingga aparat yang terbawah, sehingga semuanya membawa rakyat dan bangsa Indonesia kepada kemakmuran dan sejahtera, bahkan menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, ya Tuhan, doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tabege majolo hatani debata nagabe ojahan dihita palagut haulta kantong napasada dohot paduahon imana tersurat di Mazmur 50 ayat 23a. Sanga ise mandok terima kasih bain haulna, ido na pasangap kon au. Amen. Atong tapalagut mahaulta, marende mahita, sian buku ende akola, nomor 122, ayat sada, dohot ayat 2. Yesus Kristus si Maharaja, sude guru di bahana, ia si pangului, tu sude akon torando, Yesus Raja nagu modang, tok si puji Oni, tokong si puji Oni. Maka Raja Boparum, dot halak nasumurung, jora di jolonado, suruhan nabi ginjang, nabosona namardagang, ia olo anado, ia olo anado.
Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu kelima setelah Trinitatis 12 Juli 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memenuhi, mencerahi, dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Lukas 6 ayat 39 sampai 42 yang berbunyi demikian. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Sampai sedemikian firman Tuhan. Tasambut dohot ende. Pasu-pasu majamita di bagasan rohaki, atso tok tong matarida laing mangolu hatami, di parange di hataku di pangala hoki, sai tarida mamar batu di ngoluku hatami. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini berada pada tema yang khusus, yaitu cintailah pendidikan. Mengapa perlu mencintai pendidikan? Jawabannya tergambar dari perumpamaan Yesus di dalam nats firman Tuhan hari ini. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Itu menjadi berbentuk pertanyaan, suatu ungkapan retoris yang biasanya dipakai ketika seseorang berpidato, dibuat berupa pertanyaan yang pada dasarnya jawabannya sudah diketahui orang. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Tentunya orang sudah tahu bahwa itu tidak akan mungkin. Bukankah keduanya akan menjadi jatuh ke dalam lubang? Untuk itulah perlu mencintai pendidikan. Tentunya pendidikan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini
mengarah kepada pendidikan yang dalam garis kebenaran. Saya membagi firman Tuhan ini di dalam 3 pokok perenungan. Yang pertama, di sini seolah Yesus ibaratkan orang yang tidak tahu atau orang yang tidak terdidik seperti orang buta. Di ayat 39 atau permulaan dari nats kita hari ini. Artinya untuk hal tertentu kita harus siap belajar. Jangan merasa sok pintar atau merasa tahu segala sesuatu. Tentunya belajar yang dimaksud di sini harus siap belajar dari siapapun yang menjadi narasumber atau sumber pelajaran ketika hal itu berguna bagi kehidupan kita. Termasuk dari orang yang mungkin kita anggap tidak ada apa-apanya. Artinya jangan kita meremehkan orang yang mempunyai kelebihan tertentu dari kita. Walaupun mungkin secara formal kita menjadi ahli di bidang tertentu, tapi bisa saja orang lain lebih pintar dari kita di bidang yang lain. Itulah yang ingin ditekankan oleh Yesus di dalam nats ini. Orang Saduki dan orang Farisi selalu merasa Yesus ini kan anak kalangan orang biasa, bahkan seorang tukang kayu. Merasa tidak apa-apanya, baik dari segi pendidikan formal maupun informal atau non-formal. Sehingga mereka merasa bahwa Yesus tidak memiliki pengetahuan apapun. Jadi mereka selalu menyorot dan berusaha menyelidiki segala kelemahan dan hal-hal yang melemahkan Yesus untuk segera ditangkap. Tapi ternyata itu pun mereka tidak temukan. Jangan menutup diri untuk belajar hal yang belum kita ketahui. Artinya kehidupan ini perlu terus diupdate. Misalnya seperti di zaman sekarang ini, khusus masalah teknologi dan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan, kita harus angkat tangan dan harus mau belajar dari anak-anak kita. Apalagi kita yang sudah usia di atas 50 tahun, umumnya kita kalah dengan anak-anak SD, kalah dengan SMP, kalah dengan SMA. Karena di masa pendidikan kita waktu lalu belum secanggih sekarang pola atau sistem pendidikan yang mereka ketahui. Kalau kita tidak mau mengupdate diri, kita pasti ketinggalan. Itu satu fakta. Hal yang sinonim, yang sejajar, yang mungkin ada persamaan terjadi di zaman Yesus. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki merasa Yesus ini kan baru anak kemarin. Belum banyak tahu tentang hukum Taurat, belum banyak tahu tentang perjanjian lama, belum banyak tahu tentang kitab suci. Kok mau mengajari, kok mau memberikan penggembalaan. Mereka tidak siap tersisi. Mereka tidak siap diajari. Sehingga Yesus menegur di bagian pertama ini dengan suatu ungkapan.
Bukankah di ayat 39 tadi, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Artinya jangan merasa benar terus ketika Yesus memiliki kebenaran yang berbeda yang diberitakannya kepada mereka. Terimalah itu. Itulah perlunya mencintai pendidikan. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini adalah Yesus menjelaskan kelebihan guru yang tidak sama dengan gurunya di ayat 40. Artinya bagaimanapun setiap guru selalu memiliki kelebihan dari muridnya. Dan guru harus dihargai dan dihormati oleh para murid. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa keguruannya berbeda dengan keguruan yang ada di dunia ini, karena sumber dasar pengetahuannya bersumber dari Allah yang mengutusnya. Sehingga Yesus memegang kata kunci bahwa dia tidak memiliki pengetahuan yang dilampaui oleh para muridnya. Dan para murid harus menghormati dan menghargai semua bentuk pengajaran yang dilakukannya. Ditegaskan lebih lanjut, kecuali murid sudah tamat dan mungkin akan menyamai kemampuan gurunya, namun tetap secara etis harus tetap menghargai mantan gurunya. Itu yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam nats ini sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita atau kehidupan di zaman Yesus maupun di setiap zaman. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang kedua ini mengingatkan kita betapa pentingnya peran guru di dalam memelihara dan menjaga kebenaran yang diajarkan. Selanjutnya bagian yang ketiga, mengingatkan orang agar mengubah cara pandang atau kecenderungan terhadap kesalahan orang lain dan sulitnya melihat kesalahan sendiri. Ayat 41 sampai 43. Walaupun telah memiliki keahlian tertentu atau kepintaran yang khusus dalam hal-hal tertentu, namun bila ada kesalahan, jangan mencoba menutupi dengan menyorot kesalahan orang lain. Kecenderungan manusia ketika dimiliki atau diketahui orang lain kesalahannya, dia coba menutupi kesalahannya dengan menuduh orang lain lebih dulu bersalah. Itu terlihat dari ungkapan ini. Apa yang dikatakan di ayat 41-42. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ayat 42. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu.
Yesus mengurai secara jelas, kalau mau memperbaiki orang lain, perbaikilah dulu diri sendiri. Sangat jelas. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun telah memiliki keahlian atau kepintaran dalam hal tertentu, namun bila ada kesalahan jangan mencoba menutupi dengan menyorot kesalahan orang lain. Secara umum manusia sering melakukan hal-hal seperti ini, dan melalui nats firman Tuhan ini kita diingatkan jangan lagi seperti itu. Bahkan alangkah baiknya jika lebih dulu membenahi kesalahan sendiri sebelum berlanjut menyorot kesalahan orang lain. Inilah pembelajaran yang sangat berharga. Untuk itulah perlu kita cintai pendidikan yang bersumber dari kebenaran. Yesus Kristus adalah guru agung yang mengajarkan kebenaran yang bersumber dari Allah yang mengutusnya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi aplikasi buat kita sekarang ini? Pendidikan secara umum tentu bukan hal yang asing lagi bagi kita. Walaupun ada pendidikan formal dan non formal, namun pendidikan ini sering mempengaruhi status seseorang. Bahkan mungkin karena pendidikannya terlalu tinggi, dia sulit didekati dan sulit bersosialisasi dengan orang lain secara umum. Bahkan mungkin sulit mendapatkan jodoh atau teman hidupnya. Dalam nats ini, Yesus mengibaratkan orang terdidik seperti orang yang celik matanya melihat jalan yang harus dilaluinya. Untuk itu perlu belajar dan belajar untuk terus mencintai pendidikan yang baik dan benar. Secara ilmu pendidikan maupun ilmu kerohanian. Kalau kritis secara pendidikan formal, ditambah lagi kritis pendidikan rohani dan pendidikan spiritual, mungkin kehidupan ini akan berhadapan dengan jalan-jalan kegelapan. Guru memang tidak sama dengan murid, namun ketika guru lupa, nggak salah juga untuk diingatin oleh para muridnya, asal dengan cara etika yang baik. Namun demikian, sebaliknya, murid harus selalu siap belajar dengan gurunya. Yesus adalah guru yang agung bagi setiap umat Tuhan atau bagi setiap orang percaya. Untuk itu kita perlu terus-menerus secara kontinu, secara berkesinambungan belajar dari apa yang telah diajarkan Yesus, bahkan dari kehidupan keteladanan yang ditinggalkannya. Menyorot dan memperbaiki kesalahan orang memang baik. Namun jauh lebih baik jika kita lebih dahulu menyorot dan memperbaiki kesalahan kita sendiri. Seperti Yesus ingatkan dalam ayat 41 sampai 42 ini. Jangan merasa memberi jalan ke orang lain sementara kita masih buta untuk hal itu. Apalagi terkait dengan kebenaran. Marilah kita semakin giat belajar tentang ilmu pengetahuan
ilmu kehidupan, bahkan ilmu kerohanian yang masih terus memiliki banyak misteri selama masih hidup di dunia ini. Cintailah pendidikan secara positif di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Tasambut dohot ende. Amin, amin, amin. Natutu doi sai marhangolu ana porsahayai. Sai marhangolu ana porsahayai. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh memberikan kami pembelajaran, mengingatkan kami perlunya mencintai pendidikan, khususnya pendidikan yang bersumber dari kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan kepada umat percaya di sepanjang zaman. Tuhan mengingatkan tidak mungkin terjadi orang buta menuntun orang buta. Untuk itu Yesus telah datang ke dunia ini memberikan tuntunan yang benar kepada mereka yang ingin memiliki kebenaran sejati, kepada mereka yang ingin dituntun kehidupannya menuju kehidupan yang lebih baik, bahkan menuju kehidupan kekal. Untuk itu, pimpin dan berkatilah kami di dalam menyambut, menerima, dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini, agar kebenaran firman-Mu boleh menjadi milik pasti di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk mengaplikasikan dan menghidupinya, agar kami boleh bertumbuh dan bertambah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semakin tangguh, semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan hidup dunia ini. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Taparade endeta jana disonma tapalagut haul tanah patoluhon. Marolopo loton diki nadung dito bus Yesusi hamu sude tangi honma sai job roha kumandoki sonang ni ton diki dung dupang Yesus tu haki ton dinama ngajaria tarbain marjob ni roha sonang ni tondiki dung dupang Yesus tu haki sahat tuho mangolukon salolot ni lolot nai rapdohot ho marendeau endekuna imbarui sonang ni tondiki dung dupang Yesus tu haki tom dinama ngajaria tarbain marjob ni roha sonang ni tondiki dung dupang Yesus tu haki Tapa saat ma haul taut tri bata acori pasu-pasu martangyang mahita.
Alede bata amanami na di banua ginjang hodo hararoan ni sude silehen-lehen na denggan dohok silua na sanggam. Hami pasahat ma sian na nilehen mi tu hami gabe haul nami tuho. Saya jagit mai gabe uap na huskus di hadapanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon anso hami paragunahon haulon lahu patimbulkon harajaanmu. Di tonga-tonga ni parlagutanmu dohok di portibion. Sayukap marohanami marhite-hite tondimu. Atco murhami tanda silehen-lehen mi tuhami. Atco muringgas hami mandokon terima kasih Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Diholehen marohaku tondiku pe haraniho hadonggogokku sai pargunahon masude Tuhanku ho dohot rajaku lain hona patut olo aku. Ale amanami na di banua ginjang kinarbadia magwarmu. Roh maharajaanmu tulus marohamus songon di banua ginjang songon di muse di tanaon. Lehen madihami panganon nami ganop ari sadarion. Sesa madosa nami songon hami manyesa dosan jongan nami namar dosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan. Tapi palua mahami sian pangagoi. Di bain ho dona puna harajaan doho tagogon doho tasangapan salolot ni lolot na Mulak mahamu di bagasan dame jana jagit hamua pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan debata ma bohina tuho jana dipasaor madamena tuton dimube. Amen. Amin, amin, amin. Shalom, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Kita tetap menjaga pola hidup yang baik di dalam kehidupan normal yang baru, menyesuaikan dengan protokol pemerintah agar kita terjaga dan terlindungi dari segala mata rantai pandemi corona. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Horas.
Amin, 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 natutu doi, sai marhangolu ana porsahayai, sai marhangolu ana porsahayai. Shalom, selamat hari Minggu buat Amang, Inang, seluruh jemaat GKPA Penjernihan. Dan selamat hari Minggu khususnya buat teman-temanku persekutuan kaum bapak. Semoga tetap sehat dan pandemi ini berlalu, kita dapat berkumpul, beribadah di gereja Penjernihan. Tetap sabar, semangat, dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat hari Minggu Amang Inang dan untuk semua jemaat GKPA Penjernihan. Semoga kita sehat karena berkat Tuhan. Sebenarnya Amang Inang dan saudaraku, kita sudah rindu sekali untuk beribadah di GKPA Penjernihan. Tetapi sabarlah, terus semangat, tetap tinggal di rumah. Dan untuk semua teman-temanku persekutuan perempuan, ditunggu ya, kita sermon Zoom meeting setiap hari Rabu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Shalom, selamat hari Minggu untuk Amang dan Inang, terkhusus untuk teman-teman di Persekutuan Naposo Bulung. Rindu ya untuk bergereja di GKPA Penjernihan. Sabar dan tetap semangat. Untuk yang ingin keluar rumah, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan jaga jarak aman. Untuk teman Naposo Bulung, jangan lupa bulan ini akan ada PA tanggal 18 jam 7 malam. Ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom. Selamat hari Minggu untuk Amang dan Inang Jemaat GKPA Penjernihan dan kepada teman-temanku pelajar CD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat merindukan untuk dapat kembali beribadah di GKPA Penjernihan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan keinginan kita dapat terpenuhi. Untuk saat ini, kita harus tetap bersabar dan patuh pada instruksi pemerintah untuk menjaga jarak, stay at home, dan selalu menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Tetap semangat selalu dan berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Shalom, selamat hari Minggu, Amang, Inang, Opung, dan seluruh jemaat GKPA Penjernihan. Terlebih teman-temanku di sekolah minggu. Sudah rindu rasanya ingin bertemu dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Tapi apa daya, situasi sedang tidak memungkinkan. Jadi sabar ya Amang, Inang, Opung, dan teman-temanku. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ya. Saya berterima kasih buat gereja GKPA Penjernihan yang telah memberikan bantuan buat saya. Semoga bantuan ini menjadi berkat buat saya, dan saya berterima kasih juga buat panitianya yang telah jauh-jauh datang ke rumah melatih. Ya, terima kasih untuk GKPA Penjernihan dan tim peduli kasih COVID atas bantuannya. Tuhan memberkati kita semua.